Jenazah atlet para tenis nasional David Jacobs dimakamkan di TPU Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin siang. Keluarga masih menunggu hasil otopsi dari kepolisian untuk mengetahui penyebab meninggalnya David. Sementara itu di Jakarta Timur, CCTV merekam seorang penyeberang jalan yang menjadi korban tabrak lari di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya dalam Kilas Metropolitan. Seorang pria penyeberang jalan terekam CCTV menjadi korban tabrak lari di Jalan Dr. Sumarno Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu malam 29 April. Menurut saksi pada Senin sore sebelum kecelakaan terjadi, korban menyeberang di zebra cross ketika lampu lalu lintas sudah berwarna merah. Saat akan menyeberang jalur bus Transjakarta, saksi menduga korban terjatuh. Nahas ia ditabrak mobil yang menerobos lampu merah. Saksi mengatakan akibat kejadian ini korban menderita luka parah di bagian kepala. Hingga Senin, pria tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Kamera warga merekam momen setelah sebuah minibus kehilangan kendali dan menabrak 3 mobil di depannya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Peristiwa berawal saat mobil minibus berwarna hitam datang dari arah pintu masuk. Namun saat akan menuju lobi penjemputan, pengemudi menabrak 3 mobil di depannya dan menabrak 2 orang penumpang yang berdiri di sekitar lokasi. 2 orang dilaporkan menderita luka ringan. Usai menabrak, mobil menaiki trotoar area penjemputan dan tersangkut di pagar pembatas area ruang tunggu penjemputan. Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandara kemudian menderek mobil dan memasang garis polisi. Senin siang, jenazah atlet para tenis meja nasional David Jacobs dimakamkan di TPU Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain kerabat, rekan sesama atlet turut hadir pada prosesi pemakaman. David Jacobs ditemukan tidak sadarkan diri dengan luka di bagian kepala di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Kamis malam 27 April. Hasil pemeriksaan dari sejumlah alat bukti menunjukkan David memasuki stasiun kereta api Gambir pada Kamis pukul 20:12 WIB. Dengan kondisi sadar dan beraktivitas di stasiun hingga pukul 20:28. David ditemukan tergeletak pada pukul 20:30 di pinggir rel sekitar 700 meter dari Stasiun Gambir. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Husada, Jakarta Pusat, ia meninggal dunia pada Jumat dini hari. Saat David Jacobs ditemukan, secara bersamaan sedang melintas kereta api tambahan dari Surabaya. Pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi dari kepolisian untuk mengetahui penyebab meninggalnya David. Tim Liputan, CNN Indonesia. Buruh perempuan dan pekerja rumah tangga memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day dengan menggelar aksi teatrikal sambil membawa peralatan rumah tangga. Sementara itu di Sukoharjo, Jawa Tengah, aksi May Day dilakukan dengan berjoget bersama. Puluhan buruh perempuan dan pekerja rumah tangga atau PRT menggelar aksi teatrikal di kawasan Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin pagi. Mereka mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Belum diakuinya status mereka sebagai pekerja seringkali membuat para PRT mendapatkan upah dan waktu kerja yang tak layak dari majikan mereka. Mereka juga berharap tak ada lagi kekerasan termasuk pelecehan seksual terhadap buruh perempuan dan PRT. Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sejak Senin pagi ratusan buruh berjoget bersama di alun-alun Setianegara. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, ikut bernyanyi. Selain Bupati, aksi joget ini juga dilakukan Forkompimda Sukoharjo. Bupati Etik membagikan uang kepada ratusan buruh. Bupati dan Forkompimda Sukoharjo juga membagikan 11 sepeda gunung untuk buruh dengan cara diundi. Menggelar demo, ribuan buruh dari Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto, Jawa Timur berkonvoi hingga menutup Jalan Ahmad Yani yang merupakan jalan nasional penghubung Sidoarjo dan Surabaya Senin siang. Sepanjang jalan menuju kantor Gubernur Jawa Timur dan Gedung Geraha di Surabaya ini, para buruh menolak Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker, RUU Kesehatan, Alih Daya dan Upah Murah. Para buruh juga mendesak perusahaan segera melunasi THR yang belum dibayarkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
Seekor buaya muara besar ditangkap warga Pandeglang, Banten setelah beberapa hari yang lalu menyerang seorang pemancing ikan. Informasinya kami rangkum dengan evakuasi wisatawan yang tenggelam di pantai di Blitar dalam Kilas Peristiwa. Seekor buaya muara berukuran sekitar 4 meter dan berat lebih dari 100 kg ditangkap warga di wilayah Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten Minggu malam. Ukurannya yang sangat besar membuat warga sempat kesulitan mengevakuasi buaya. Warga resah lantaran buaya sempat menyerang warga dan memangsa ternak. Polisi menjelaskan akan berkoordinasi dengan BKSDA Banten agar buaya nantinya dilepas liarkan ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga. Sebelumnya seorang warga yang sedang memancing diterkam buaya pada Minggu 24 April. Korban mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya dan kedua tangannya bahkan nyaris putus. Seorang pelajar SMP yang terseret arus saat berwisata ditemukan nelayan mengapung di pinggir pantai Serang, Trenggalek, Senin pagi. Ketua Tim Basarnas Trenggalek menyatakan korban sebelumnya berenang bersama keluarga Minggu sore. Ombak terlihat tenang, namun arus bawah menyeret korban ke tengah hingga tak terselamatkan. Jenazah baru ditemukan sehari pasca tenggelamnya korban. Selanjutnya jasad dibawa ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo Blitar untuk visum. Puluhan kios di Pasar Salak, Cinaem, Kabupaten Tasikmalaya dilalap api Senin dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan meluluh lantakan bangunan pasar. 4 mobil damkar dikerahkan. Petugas damkar Kabupaten Tasikmalaya menjelaskan, dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik yang berasal dari kios penjual elektronik. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir miliaran rupiah.